Halo guys, balik lagi sama aku ya di konten FIFA 22 Karim episode ke-29. Episode kali ini, di episode 29, kita akan menghadapi pertandingan penting final Coppa Italia menghadapi Roma FC. Untuk itu kita langsung saja ke videonya guys. Ya, kita akan menghadapi Roma ya di tanggal 19. Mungkin kita bisa lihat dulu perjalanan kita sampai final, dan di round 1 kita belum main ya. Karena kita main mungkin itu dari round of 16. Ya, kita nggak ada di round 1 karena round of 16 kita menghadapi Cagliari dan menang 3-1. Lalu quarter final kita melawan Salernitana dan menang 2-1. Kita beruntung menghadapi Salernitana dan lihat 6 tim lainnya, tim besar semua, dan semifinal kita menghadapi Milan dan menang agregat 6-4. Lalu kita bertemu Roma yang menang atas Bergamo di semifinal, dan kita langsung saja masuk ke press conference dulu. Target tertinggiku di awal musim ini atau di akhir, sudah mendekati akhir musim, mungkin treble ya. Treble pertama mungkin di Kermot Piemonte. Tapi ya kita belum tahu hasilnya karena kita masih bisa kehilangan Coppa Italia karena kita menghadapi final ini. Lalu di final fixture atau di pertandingan akhir di match ke-38 kita menghadapi Bergamo dan kita hanya beda 1 poin. Itu juga kita bisa kehilangan gelar, dan UCL kita menghadapi tim terkuat Real Madrid juga kita bisa kehilangan. Tapi ya ekspektasi tinggiku kita bisa treble, dan mungkin ekspektasi terburuknya mungkin hanya dapat 1 gelar mungkin ya. Double sih cukup sih kalau menurutku, atau treble ya. Target tertinggi lah dari treble dulu. Kita akan menurunkan skuad terbaik dan bermain 4-3-3. Aku nggak mau melakukan kesalahan yang sama dengan menurunkan formasi 3 back yang which is itu sudah mulai karatan. Kalau bilang coach Justin itu karatan sudah. Oke, kita akan menurunkan skuad utama. Cisa, Kulusevski, dan mungkin nggak usah deh, biarkan kita percayakan ini serang kita oleh Moiskin, dan di bench kita bawa kayak Jorge, Conti, Bernadesi, Bentancur, Tonali, Rugani, dan juga Mancini. Di relive Juve mendatangkan Vlahovic dan Dini Zakaria ya, dan melepas Dejan Kulusevski, ini muncul langsung, dan juga melepas Bentancur. Tapi belum deal, dan hari ini deadline day di transfer relive, dan kita lihat apa ada kejutan di akhir transfer deadline day Januari ini. Yang kemungkinan besar sih Auba ya sudah mendarat di Barcelona. Jadi kita langsung fokus lagi ke pertandingan. Dybala memberikan pada Pellegrini memberikan pada Federico Chiesa. Masih Chiesa ke tengah pada Arthur. Arthur kepada Paulo Dybala. Masih Dybala. Masih Dybala. Berikan pada Moiskin. Sayang kali berhasil di blok Kumbula. Pellegrini sekarang. Berikan pada Mkhitaryan. Mas Mkhitaryan coba dibayang-bayangi oleh McKennie. Tutup aja ruang crossingnya. Ya, ke tengah kepada Verto. Langsung shoot dari luar. Masih bisa lengket. Donnarumma lempar ke sisi kiri, sisi Pellegrini, ke tengah pada Arthur. Balik lagi pada Pellegrini. Ada 2 Pellegrini yang bermain di pertandingan kali ini. Pellegrini untuk Roma dan Pellegrini untuk kita. Arthur memberikan kepada Dybala kepada Locatelli. Locatelli memberikan kepada Moiskin, melebar dia pada Chiesa. Masih Chiesa angkat bola kepada Paulo Dybala. Berduel dengan Smalling. Ya, serang balik, hati-hati. Tammy Abraham kepada Hendrik Mkhitaryan. Masih Hendrik Mkhitaryan. Coba melebar dia. Mkhitaryan coba dibayang-bayangi Aston McKennie.
yang kembali bermain sebagai fullback kanan. Ya, berikan ke tengah kepada Spinazzola, coba memberikan coba Bastoni, berhasil diblok Bastoni, tapi bola belum aman sepenuhnya. Ya salah passing Locatelli, salah passing terus Locatelli, berikan pada Dejan, balik kepada McKennie, masih McKennie, ya melebar dia kepada Pellegrini, berikan pada Arthur, sekarang masih Arthur melebar pada Chiesa berikan pada Moiskin, ya melebar lagi pada maksudnya kepada Chiesa tapi lebih dekat kepada Karsdorp. Ya out bola untuk kita, lemparan ke dalam, mungkin ia akan ambil, berikan ke belakang kepada Delik, masih Delik, berikan pada Bastoni, Alessandro Bastoni, berikan pada Arthur, sekarang masih Arthur, berikan pada Moiskin, angkat bola Moiskin, berikan pada Dybala, masih bisa dihalau Rui Patricio ya. Dapat Bastoni, yang sekali Bruno Guimaraes yang dapat. Bruno Guimaraes juga di relive pindah ke Newcastle ya. Dan Newcastle salah satu tim yang jor-joran di Januari ini karena mereka berada di zona degradasi. Zaniolo sekarang berhasil diblok Pellegrini, Chiesa sekarang 1-2 dengan Arthur. Ya masih Chiesa sendirian dia, coba dikejar oleh Karsdorp. Chiesa coba shoot, mungkin Chiesa diblok oleh Kumbula, langsung jauh kepada Abraham, masih bisa didapat para pemain dari Piemonte. Arthur sekarang di sliding Abraham, masih Temi Abraham, masih Temi Abraham, melebar kepada Zaniolo, masih Zaniolo, berhasil keluar bola untuk Piemonte, lemparan ke dalam. Pellegrini memberikan kepada Chiesa, masih Chiesa, ke tengah dia kepada Moiskin, berikan pada Paulo Dybala, masih Dybala, nggak salah posisi kan, masalahnya Arthurnya hilang sama Locatelli nih, nggak salah posisi kok, aku kira salah posisi, ternyata Dybalanya nggak Dybala sama Arthur tuh kayak terpindah posisi. Kita langsung lanjut ke pertandingan lagi. Enggak salah posisi kok, kira salah loh, saya Arthurnya hilang. Nah ini baru Arthurnya kembali ke posisi, soalnya takut tertukar Locatelli. Locatelli soalnya sering maju kayak gitu. Nah seharusnya kan Arthur yang maju ya. Oke, ini sekarang berikan maksudnya kepada Dejan Kulusevski yang dirumorkan pindah ke Tottenham Hotspur. Locatelli sekarang kepada Arthur, masih Arthur, terlalu lama dia dan merasa direbut oleh Zaniolo. Pellegrini sekarang, berikan pada Zaniolo, masih Zaniolo berikan pada Pellegrini, melebar dia kepada Hendrik Mkhitaryan, masih Mkhitaryan, Hendrik Mkhitaryan mencoba melewati McKennie, masih Mkhitaryan, ya ke belakang dia kepada Mkhitaryan, masih Mkhitaryan, angkat bola berhasil diblok oleh McKennie. Ini Porto pada Pellegrini, coba shoot Pellegrini, masih berhasil diblok Delik. Ya mungkin bisa serangan balik, mungkin Dybala, melebar Dybala kepada Chiesa, masih Chiesa, berlari Chiesa, mencoba melebar Chiesa, berikan pada Paulo Dybala, Kumbula yang berhasil intercept. Selamat gawang dari Roma. Dan serang balik sekarang Mkhitaryan, selalu menyerang dari sisi Mkhitaryan ya. Abraham, berikan pada Abraham, masih Abraham, ke tengah dia kepada Pellegrini, lebih dekat kepada Gianluigi Donnarumma. Bastoni sekarang, masih Bastoni, ke tengah kepada Locatelli, masih Locatelli, berikan pada Moiskin, dan habis babak pertama. Tidak terasa sudah habis babak pertama dan skor masih imbang 0-0. Kita langsung lanjut ke babak kedua dan belum ada peluang-peluang penting atau peluang-peluang krusial yang kita dapatkan. Arthur berhasil dapat, Asus direbut lagi. Abraham sekarang, Temi Abraham, masih Abraham, berikan pada melebar dia kepada Zaniolo. Zaniolo memberikan pada Karsdorp, balik pada Zaniolo, ke belakang dia pada Bruno Guimaraes, Porto, melebar kepada Zaniolo, berhasil diblok
oleh Pellegrini. Ya Pellegrini sekarang, oh Pellegrininya Roma maksudnya, Pellegrini kita ya yang coba nyetak gol. Ya corner kick untuk Roma, hati-hati berbahaya corner kicknya, ada Smalling soalnya. Nah kita tahu di pertandingan episode 2 episode sebelum ini bagaimana Smalling membuat kita bermain imbang ya. Coba shooting dari Pellegrini, delik kepada McKennie, masih McKennie ke tengah pada Paulo Dybala. Coba kita bangun serangannya, Kulusevski, McKennie ke tengah, dia kepada Moiskin, masih Moiskin memberikan kepada Locatelli pada Arthur memberikan angkat bola kepada yes, luar biasa Arthur memanfaatkan umpan dari Paulo Dybala, over the top dari Paulo Dybala yang sangat-sangat cantik ya, yang bolanya tepat mengarah ke kaki dari Arthur ya, paskan ke kaki, bahkan itu kaki kiri bukan kaki utamanya, kaki kanan. Red sempat ditepis namun masuk. Kita lawan Roma imbang kah atau 0-0 atau ada skornya ya, lupa aku. Kayaknya sih imbang tetap skor anunya. Itu kan 0-0, mungkin 0-0 ya, lupa juga. Dybala bikin pada McKennie, masih McKennie bikin pada Paulo Dybala ya, Dybala masih Dybala, coba angkat bola, Dybala coba shoot, masih bisa digagalkan oleh Patricio. Masukin, dapat lagi kita, aduh sayang sekali berhasil jemput kembali. Dapat Bastoni, Bastoni, Mkhitaryan salah passing dia, mungkin pada delik dia, mungkin ini berikan pada Dejan Kulusevski pada Paulo Dybala, masih Dybala ke tengah dia pada Moiskin, masih Moiskin ya kepada Locatelli pada Dejan Kulusevski, terus sayang sekali Kulusevski. Bruno Guimaraes melebar pada Zaniolo, masih Zaniolo kepada Bruno Guimaraes, menit 68 dan kita masih unggul 1-0. Hopefully ini akan bertahan dan kita akan menang. Pellegrini berputar kepada Bruno Guimaraes kepada Verto, kembali lagi kepada Guimaraes, maksudnya kepada Pellegrini, berhasil diblok. Chiesa sekarang melakukan serangan balik, kepada Moiskin, dia masih Moiskin angkat bola kepada Federico Chiesa ya, serangan satu gol lagi mungkin biar aman ya. Chiesa ya, bikin bola, maksudnya kepada Paulo Dybala. Kalau lolos tuh Dybala nggak ada yang jaga tuh. Vertu berikan kepada Mkhitaryan, masih Hendrik Mkhitaryan, belakang dia kepada Vertu coba angkat bola, mungkin ya angkat bola, dia berhasil, masih bisa didapat oleh Donnarumma ya, maju Donnarumma, kasih Dybala, masih Dybala melebarnya kepada maksudnya kepada Dejan Kulusevski, terlalu depan dia. Masuk menit 77 dan kita masih unggul. Pasti akurasi kita buruk, cuma 84% ya guys. Pertut bikin pada Pellegrini sekarang, Pellegrini pada Abraham, masih Pellegrini bikin pada Mkhitaryan, ucap benar. Ya mungkin kita boleh melakukan pergantian pemain ya, tapi nanti aja deh, masih 6-6. Mungkin Arthur aja dulu ya gitu kan. Arthur boleh sih ganti Tonali. Satu dulu ya, kita masukin Tonali menggantikan Arthur demi stamina juga sebenarnya. Mereka mengganti Mayoral dengan Tammy Abraham. Dijatuh. Smallingnya tanggulnya di sini, bukan di episode sebelumnya nih. Di sini dia tanggulnya. Itu kan. Dijauh.
ataukah dia juga pernah cetak gol kayak gini ya, aku lupa juga sih guys. Dua orang duel dengan Smalling dan gak ada yang bisa lawan. De Ligt dan bukan Kulusevski dan Locatelli. Seharusnya si De Ligt sih yang tutup Smalling sih. Ya, menit 80 Roma berhasil menyamakan kedudukan. Kalau skor bertahan sampai menit 90 dan mungkin akan dilanjut ke extra time. Kulusevski coba dapat peluang, dapat Josu. Sampai segitunya masih belum menemui gol, tapi setidaknya target ya. Cesa yang akan ambil, berikan kepada Paulo Dybala. Ya, masih Dybala. Coba cari ruang tembak, mungkin Dybala coba shoot. Sayang sekali. Kulusevski sekarang balik pada Cesa. Masih Cesa. Angkat bola Cesa berikan pada McKennie. Terlalu jauh bola, ternyata masih belum menemui sasaran. Crossing dari Cesa. Kulusevski berikan pada Cesa. Masih Cesa, balik pada Kulusevski. Angkat bola. Handball sepertinya terlihat jelas ya. Spinazzola mengaitkan tangan dan bola mengarah ke tangan dari Spinazzola. Ya, kita dapat penalti di menit 86. Fiksi ini endgame sih kalau gol. Ini Perez, berarti tadi lain Perez yang ini. Ayo kiri bawah aja. Astaga, Dybala. Ini terakhir loh ini. Kalau dari gol tuh selesai sih pertandingan. Biasanya kalau imbang nih setelah time penalti. So tau lah penalti kita buruk. Pellegrini sekarang berikan pada Guimaraes. Ya, berhasil direbut Pellegrini kita. Masih Dybala. Angkat bola kepada Dejan Kulusevski. Masih didapat Spinazzola. Pertu sekarang, masih Pertu. Berikan kepada Jose Perez. Bukan Jose Perez ini mah Pereznya Barca. Charles Perez ya kayak namanya kalau nggak salah. Pellegrini Roma coba shoot. Masih bisa digagalkan dengan Roma dan lihat waktunya 90+4. Dikasih cuma 2 menit, ini lebih loh sampai 4 menit. Kebiasaan wasit nih kalau AI yang nyerang dikasih sampai 4 menit plus. Dan kita mah tuh cicak bunyi tuh. Dan kita on time. Dapat dia gucuk. Mungkin pertandingan akan dilanjut ke extra time 2 kali 15 menit. Harusnya sih sampai extra time sih, dibalas sih. Parahnya penaltinya lo nggak masuk. Pergantian pemain dari Roma sepertinya. Pellegrini-nya diganti oleh Villar. Ini sih sebenarnya cukup bagus karena Pellegrini salah satu eksekutor bola-bola mati dan dia salah satu penendang jarak jauhnya Roma ya. Dari tadi dia selalu membuat Donnarumma jatuh bangun. Jadi kita lanjut pertandingan. Cesa sekarang memberikan pada Sandro Tonali, balik lagi pada Cesa. Masih Cesa angkat bola. Maksudnya ya handball. Carlos Perez. Cesa sekarang memberikan umpan ke tengah kepada Kulusevski. Duel dengan Villar. Tonali dapat. Sayang sekali Mkhitaryan. Guimaraes sekarang. Guimaraes memberikan pada Carlos Perez. Masih Perez ke tengah kepada Villar. Balik pada Carlos Perez. Lebar pada Karsdorp. Berhasil digagalkan Cesa. Coba kejar Cesa. Tutup. Karsdorp sekarang berikan kepada Pertu pada Guimaraes. Masih Guimaraes ke tengah kepada Mayoral. Pemain pinjaman dari Madrid juga dengan Rumah. Berikan pada McKennie. Masih McKennie berikan pada Kulusevski. Dejan Kulusevski masih Kulusevski langsung jauh kepada Cesa. Coba shoot Cesa. Kembali bolanya Kulusevski. Ya, masuk ke depan dia kepada Borja Mayoral. Masih Mayoral melebar pada Henrik Mkhitaryan ke belakang kepada Mayoral. Masih Mayoral. Borja Mayoral. Masih Mayoral. Begitu kepada Henrik Mkhitaryan. Balik ke tengah pada Mayoral. Angkat bola. De Ligt dan waktu menunjukkan extra time 1 menit ya.
sudah 105 juga. Mungkin kita, aku ragu nih mau ganti siapa nih, soalnya aku takut pergantianku membawa Bentancur ya, aku taruh situ. Aku agak ragu sih kalau ganti pemain nih, soalnya sudah masuk menit akhir juga ini, akhir extra time bahkan ya, bertujuh diganti ya, dia orang masuk menggantikan Vertu. Charles Perez berdua dengan Kulusevski, dapat Kulusevski, masuk Kulusevski, habis ya. Lihat tuh, kalau kita yang mau melintas serangan pasti dikasih habis. Dan Bentancur masuk menggantikan Pellegrini dan bermain sebagai fullback, posisi yang sama yang ditempati juga oleh McKennie ya. Kita langsung lanjut ke extra time babak kedua. Ternyata kita belum main di San Siro ya, nggak perhatikan juga dari tadi. Bruno Guimaraes ke belakang kepada Boya Mayoral, Diawara sekarang kepada Charles Perez, ke tengah kepada Bruno Guimaraes, Locatelli handball. Advantage sepertinya. Diawara, masih Diawara, berikan kepada Perez. Guimaraes salah passing dia, salah kontrol maksudnya. Pilar berikan pada Guimaraes, coba shoot. Bastoni gucuk, Bastoni penali, berikan pada Moiskin, masih Moiskin. Kepada Dybala sekarang, lebar Dybala kepada Kulusevski, masih Kulusevski, masih Kulusevski, coba lari, Kulusevski, ya berputar dia, coba shoot mungkin, belum menemui sasaran shoot dari Dejan Kulusevski. Kayaknya aku nggak ganti pemain lagi deh, kan takutnya kalau sampai penalti pemainku Dybala aja yang skuter terbaik aja sering gagal loh, mulai kita kasih yang jelek-jelek skuternya. Bruno Guimaraes sekarang, ganti pemain kah? Boleh sih kalau ganti. Dybala, aku ragu ganti Dybala nih. Gak apalah, ganti Dybalanya. Coba shoot. Donnarumma berhasil ngeblok. Apa tadi sekarang? Kalau bola ini out berarti Delik Donnarumma. Dybala diganti Bernadesi ya. Ayo out. Ronaldo. Coba bayang-bayangi McKennie sekarang pada Charles Perez, ke belakang dia kepada Karsdorp, balik pada Charles Perez, masih Perez ke tengah dia kepada Diawara, kepada Villar pada Spinazzola, masih Spinazzola. Menit 120 sekarang ya, extra time 1 menit habis. Tonali memberikan pada tidak sempat masuk dong Bernadesi. Moiskin ya, serang terakhir mungkin Dybala. Kalah duel dengan Smalling ya, habisin ya, tidak jadi masuk ternyata Bernadesi, sempat diganti dan Dybala yang akan tetap main. Berarti kalau kita menang Dybala yang angkat piala ya. Satu sama kedudukan, dan gol dicetak Arthur dan Smalling. Dan kita akan pilih pemain dulu guys ya, siapa yang kita pilih untuk sebagai eksekutor penendang penalti kita. 5 pemain. Dybala, kelima aja kau. Mungkin pertama McKennie ya, boleh kali McKennie pertama. Ya, McKennie pertama. Dybala terakhir aja. Aku kiri bawah dong. Pasnya kanan bawah. McKennie, tengah aja McKennie. Kayak biasa. Ya, cok. Kipernya Debing terus nih. Pasnya takut aku ke tengah tuh kipernya enggak Debing tuh enggak ada apa-apa. Mayoral. Melambung tinggi. Kulusevski ke kanan bawah, mentok aja. Cok. Gol kita 2-1 ya di penalti kali ini. Guimaraes coba shoot. Kiri bawah berhasil diumpat. Kiri bawah juga kita yuk. Kita tadi mereka di 2 kali nih sudah Rui. Tidak mungkin kiri bawah lagi dong. 3-1 kita unggul penalti kali ini. Donnarumma. Kalau kau tahan nih kita lolos. Kalau
nggak bertahan ya, kita masih lanjut. Pinazzola, tim kita ke tengah, kiri bawah dia ke kanan dong ya. Ciesa, kalau gol Ciesa kita akan lolos juara maksudnya. Ciesa yang akan ambil, kita kasih ke kanan atas aja ya, kita kasih Panenka mungkin ya. Udah apa tuh ya, siapa yang ambil? Carlos Perez berhadapan dengan Donnarumma, coba yes, nggak apa-apa, di bola nggak sempat nendang, tapi kita juara. Selesai sudah objektif 1, yaitu harus juara di Coppa Italia menghadapi Roma di adu penalti, sampai adu penalti bahkan. Pertandingan yang seru. Kita akan main satu pertandingan aja di episode kali ini. Oke, kita lihat selebrasi dulu. Loh, di Belanda ada ban kaptennya nih, kan dia tidak jadi ganti ya. Bintang Pur, jangan bilang ban kaptennya ke Bastoni nih, karena aku tadi mana Bastoni, nah kan betul kan, alamak Bastoni pula yang angkat piala. Nggak apa-apa kan tadi gini ceritanya, di Balam gue gantikan Bernardesi, makanya itu dan kapten pindah ke tangan si Bastoni, tapi karena Bernardesi nggak jadi masuk kan seharusnya tetap di Bala dong, tapi ini ban kaptennya pindah tapi pemainnya nggak keluar. Aneh memang. Gak apa-apa, biarkan Bastoni angkat piala di Piemonte ya. Aneh memang kenapa malah Bastoni angkat piala ya. Kita selebrasi dulu angkat piala Coppa Italia, gelar domestik pertama atau gelar prestisius pertama kita yang kompetitif ya, yaitu kita berhasil dapatkan Coppa Italia di musim pertama. Nggak selebrasi kemenangan, kebahagiaan dari para pemain Piemonte. Bastoni yang memimpin Arakan kali ini. Harusnya sih dibalas ini, kan dibalas nggak sempat ganti kan, harusnya dibalas ya. Nggak apa-apa, Bastoni yang akan memimpin Arakan piala. Ya, 1 gelar sudah kita dapatkan, sisa 2 trofi lagi. 1 sudah, sisa 2 trofi lagi yang masih berpeluang kita dapatkan, yaitu Serie A dan UCL, dan mungkin itu akan di episode selanjutnya aja ya. Dan hari ini akan bermain 1 episode aja, atau episode kali ini cuma 1 aja pertandingan, dan kita akan tutup nanti setelah kita advance sampai pertandingan menghadapi Bergamo di pertandingan terakhir Serie A, dan itu juga salah satu yang menjadi penentu siapakah yang juara Serie A. Dan kita wajib menang, wajib. Kalaupun kita imbang, karena kita beda 1 poin, imbang, Inter menang, mereka juara. Kita nggak boleh imbang asalkan Inter kalah atau Inter imbang. Kalau Inter menang ya kita wajib menang juga. Ya kan, kita akan menghadapi Bergamo, dan kita lihat dulu dapat berapa uang kita. Wah deh, 3 juta, kecil banget dong. Kita sampai final cuma 3 juta euro. Tuh, Cicak bilang tuh kecil banget tuh. Ya, kita lihat dulu. Yang Donnarumma yang duduk mendampingi sang pelatih Wira Dano. Player of the turnamennya Lautaro. Dan kok struggling. Bukannya bagus kita main, kok struggling. Kok double up for view? Kita sudah jadi juara Serie A kah? Belum bahkan. Poin kita lo berapa? 86, mereka 85. Kok kita kalah? Mereka 88 pun bisa dapat. Kok double up? Siapa lagi nih mau keluar? Siapa tadi itu namanya? Oh, Eduardo Ruggiero. Mana dia?
lain ini. Mana Eduardo Ruggiero ini loh, bek kanan ini loh yang aku tunggu-tunggu, tapi masih 15 tahun terus. Ini dia Eduardo Ruggiero. Mungkin kita promosin aja, nggak apa-apa sih, kita butuh winger juga sih, tapi sudah ada Kunti Brothers ya, mungkin bisa pelapis mereka. Kita promosi aja yang sudah 60-an plus ya, biar kita bisa pinjamkan nanti di musim kedua. Barbieri ya, kita promosin aja. Ini loh harusnya bisa, ini sudah 64 loh, ini tinggi, paling tinggi overallnya di tim junior Piemonte. Ya, kita akan tutup episode kali ini di pertandingan menghadapi Bergamo di episode selanjutnya, dan Bergamo berada di posisi 4 dan hopefully kita harus menang karena ini menentukan gelar juara Serie A juga, yang dimana itu merupakan target dari board juga. Gitu aja guys, aku tutup episode kali ini di episode ke 29 28 ya, 28 mungkin 28 atau 29, lupa juga. Mungkin aku tutup episode kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan saksikan terus konten-konten menariknya yang lainnya yang ada di channel aku. Dan see you guys, bye bye.